Halo Sobat Anime, di tempat Bang Jack hari ini sedikit gerimis manja. Asik banget nih kalau Indomie rebus ditemanin oleh kekasih hati. Aduh, auto hangat nih. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi Martial Peak part ketiga. Langsung aja yuk kita gas. Part ketiga dimulai dari chapter 29. Yangkai yang sudah melakukan kultivasi, kini auranya pun berubah dari biru perlahan menjadi ungu, yang menandakan kalau kini ia sudah berada di lapisan 7 dari yang sebelumnya berada di lapisan 4. Setelah ia melakukan meditasi, ia pun kembali ke gubuknya untuk membuka lembaran baru dari buku rahasianya. Di halaman keempat mengajarkan tentang teknik rahasia murni yang memiliki cara berlatih yang sangat unik karena tidak memiliki gerakan yang spesifik. Hanya saja dibutuhkan tempat yang mengandung ki yang sangat padat. Beberapa hari kemudian, Yangkai pun mulai melakukan kultivasi untuk menangkap ki yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Walaupun ia sudah melakukannya selama seharian yang berada di bawah cahaya matahari, tapi ki yang ia dapatkan tidak sebanyak itu, hanya meningkat sedikit. Ia mengira hanya cahaya mataharilah sumber dari ki itu. Walaupun sangat sedikit ia mendapatkannya, tapi ya mau bagaimana lagi karena ia tidak memiliki pilihan lain, pikirnya. Tapi ki yang ia kumpulkan ini cukup untuk menyelesaikan langkah pertama dari membentuk segel origin yang ada di tubuhnya. Segel origin ini sangat berguna karena ia akan sangat sensitif dengan ki yang atau ki negatif. Ki yang maksudnya di sini tuh adalah yin dan yang. Jadi energi positif dari yin dan energi negatif dari yang. Jadi Bang Jack sebut yang ini negatif aja biar tidak ribet gitu kan, biar lebih gampang lah dipahami. Tak lama setelahnya, ia pun mulai dapat merasakan ki negatif yang ada di sekitarnya. Ia pun mengikuti dari mana sumber arah ki ini berasal, sampailah ia bertemu dengan jurang naga miskin. Jurang ini merupakan tempat pengasingan untuk para pengkhianat dari pavilion tempat ia belajar. Ia yang merasakan ada aliran ki yang sangat kental dan padat memutuskan untuk melakukan kultivasi di tepi jurang ini. Karena ki yang ada di jurang ini sangat kuat daripada ki yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Ia melakukan kultivasi hingga senja, bahkan ia tidak menyadari kalau ada seorang tetua di sekitarnya. Yangkai yang melihat ada tetua di sebelahnya, ia pun langsung berdiri dan memberi salam. Ia juga bertanya bagaimana cara memanggil tetua itu. Tetua ini pun memperkenalkan diri agar dipanggil tetua 7 saja. Walaupun Yangkai berpikir kalau pavilion ini tidak memiliki tetua sebanyak itu. Pak tua ini pun bertanya apakah Yangkai sedang berlatih seni bela diri alam. Yangkai pun membenarkan yang dikatakan oleh Pak tua ini. Ia juga berpikir bagaimana Pak tua ini bisa tahu. Berarti Pak tua ini bukanlah sembarang orang. Ia juga bertanya, tetua 7, murid ini sudah melakukan kultivasi untuk beberapa saat. Tapi ada sesuatu hal yang tidak ia ketahui. Kenapa jurang ini ada energi ki yang sangat padat? Pak tua ini pun menjawab, karena di bawah sana ada harta karun dari lambang negatif. Pak tua ini pun mulai menceritakan kalau jurang ini terbentuk dari serangan pedang seseorang. Ratusan tahun yang lalu, leluhur mereka pun bertemu dengan seorang iblis yang berada di sekitaran sini. Mereka pun bertarung satu sama lain. Karena si iblis sadar kalau ia tidak dapat menang, ia pun membelah tanah ini dan terciptalah jurang naga ini. Iblis ini pun melarikan diri dengan cara memasuki ke dalam jurang. Dan leluhur mereka pun mengikutinya dan berhasil membunuh iblis itu di sana. Karena iblis ini sangat kuat, jadi leluhur mereka ini masih tidak tenang dan membangun pavilion di sekitaran jurang ini. Setelah beberapa dekade, leluhur mereka pun akhirnya dapat pergi dengan tenang. Dan itulah sejarah dari pavilion ini berada. Jurang ini juga digunakan sebagai tempat pengasingan yang membuat jurang ini memiliki energi ki yang sangat kuat.
Yang Kai pun bertanya, apakah Pak Tua ini datang untuk mencari harta karun itu? Pak Tua ini pun menjawab kalau ia kemari hanya untuk menemui seseorang, dan ia pun mengakhiri pembicaraan mereka dengan meninggalkan Yang Kai di sana. Yang Kai pun melanjutkan kultivasinya hingga beberapa hari, hingga ia merasakan suatu tetesan pertama dari ki negatif. Setelah mendapatkan tetesan pertama, kini Yang Kai pun memutuskan untuk kembali ke gubuknya. Saat ia memasuki gubuknya, ia melihat ada seseorang yang tidur di atas kasur yang dilapisi oleh jerami. Orang itu adalah gadis Draghal. Ia pun terlihat sangat imut saat sedang tertidur, walaupun masih ada cadar yang ia gunakan. Ditambah dengan cahaya bulan yang memasuki melalui celah-celah gubuk, yang membuat gadis Draghal ini terlihat semakin cantik saat ia tertidur. Ia pun terbangun dengan sangat terkejut karena melihat Yang Kai ada di hadapannya. Mereka pun sempat bertatap muka hingga beberapa saat. Yang Kai pun bertanya kalau ia harus memanggil apa untuk senior gadis ini. Gadis ini pun menyebut kalau nama akhirnya adalah Xia. Setelah mengetahui namanya, Yang Kai pun mulai bertanya apa tujuan senior Xia mengunjunginya. Xia mengatakan kalau ada seorang pemburu yang datang yang berasal dari gunung untuk mencari Yang Kai. Ia pun menunggu sampai malam tiba, tapi Yang Kai pun juga tidak kembali. Jadi ia menitipkan sesuatu yang ia tinggalkan untuk Yang Kai. Yang Kai pun mengatakan kalau lain waktu ia akan kembali lebih awal. Dengan malu-malu, Xia pun mengatakan kalau itu bukan urusannya, dan ia pun pergi. Ternyata, bungkusan yang diberikan pemburu itu adalah 2 pasang baju yang terlihat sangat bagus. Setelahnya, Yang Kai pun kembali untuk istirahat. Pada pagi harinya, Yang Kai pun terbangun dari suara orang yang mengetuk pintu gubuknya. Di luar pintu ada selembar kertas yang berisikan tulisan yang dikirimkan oleh seseorang. Ternyata surat itu dikirimkan oleh murid Shu yang ingin balas dendam dengan Yang Kai. Ia pun ingin Yang Kai menemuinya di hutan Black Wind. Yang Kai yang membaca itu, ia pun tahu kalau siswa Shu pasti ingin balas dendam dengan mengeroyoknya dan dengan kelompoknya. Tapi Yang Kai pun tidak peduli. Ia akan datang dan mencoba efek dari seni bela diri yang ia pelajari beberapa waktu lalu. Di hutan Blackwind, murid Shu sedang menunggu Yang Kai bersama satu rekan lainnya. Tak lama setelahnya, datanglah satu rekan lainnya lagi. Orang itu menyampaikan kalau pesan yang dikirimkan Shu telah diterima oleh Yang Kai. Salah satu rekannya yang lain pun memberitahu kalau ada beberapa orang yang mendekati mereka. Orang-orang itu berasal dari Manor Storm, yaitu perguruan sebelah yang terlihat dari pakaiannya yang nampak berbeda dari pavilion mereka. Murid Shu ini pun mengenali salah satu dari para siswa Manor yang ada di sana. Shu pun mengenal yang ada di tengah-tengah di antara mereka, yaitu Cheng Xiaofeng. Salah satu rekan Shu pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Apakah akan menghindari para murid-murid perguruan dari Manor Storm? Namun murid Shu ini pun menolak untuk menghindar. Rekannya pun tahu kalau terakhir kali mereka bertemu pasti berakhir dengan perkelahian. Murid Shu ini pun sangat percaya diri dengan kemampuannya, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk memberikan jalan untuk para murid dari Manor Storm. Salah satu murid dari Manor Storm pun juga tahu kalau di depannya ada seseorang dan ia adalah Shu. Karena kali ini mereka menang jumlah, ia pun mengusulkan untuk bertarung satu sama lain. Saat kedua orang ini saling bertemu, terlihatlah tensi agak memanas di antara mereka. Tiba-tiba muncullah seseorang dari belakang murid ini. Dia adalah Hung Mai yang berasal dari lembaga Saguin, ya gitulah. Mungkin itu suatu perguruan di tempat lain atau bagaimana belum jelas juga. Soalnya di chapter ini cuman itu aja kata-katanya.
Murid Shu ini pun terpesona dengan gadis imut yang memiliki bukit boba yang terlihat normal untuk murid-murid SMA 4. Melihat Hu Mei mengenali Shu membuat murid dari Manostrom ini pun kesal dan tidak terima. Ia pun langsung meminta murid Shu untuk minggir dari tengah jalan. Tapi murid Shu ini mengatakan kalau ia ingin lewat maka lewatlah dari pinggir. Bahkan ia mengatakan bagaimana kalau kami tidak mau minggir. Mei ini mengatakan kalau ini hanyalah masalah sepele, jadi marilah kita melewat pinggir saja. Tapi Shu pun tahu kalau niat si Mei ini bukan untuk meditasi, tapi lebih untuk memprovokasi murid-murid dari Manostrom. Cheng, si murid Manostrom pun memberikan peringatan kepada Shu kalau ia akan menyesal. Ia juga berpikir dengan adanya Mei di sebelahnya, ia harus terlihat keren dan tidak terhina. Bukannya minggir, Shu pun menantang balik dengan mengatakan coba saja kalau berani. Tiba-tiba terjadilah adu pukul di antara mereka berdua. Setelah mereka beradu pukul, Shu pun merasakan kalau lengannya mati rasa. Ia menduga apakah si Cheng sudah berada di tahap pondasi awal. Sementara murid Cheng pun melakukan serangan, Shu pun hanya dapat bertahan tanpa melakukan serangan balik. Di tempat Yang Kai, ia pun sedang berjalan menuju tempat yang ditulis di dalam surat. Di sana ia mendengar kalau ada suara pertikaian. Ia mengikuti dari mana asal suara itu berada, dan ia melihat murid Shu sudah menjadi samsak hidup dari murid Cheng. Dalam keadaan itu, murid Shu pun tidak menyerah. Ia tetap memberikan provokasi, bahkan ia meludah ke arah murid Cheng yang membuatnya ditonjok lagi dan lagi. Lagi dan lagi, si wanita kampret ini pun memprovokasi keadaan yang membuatnya semakin panas. Murid Cheng ini pun juga mulai mengambil batu yang ada di sekitarnya. Murid Shu yang sudah tak paham situasinya, ia pun terus-terusan memprovokasi lawannya. Murid Cheng ini yang sudah terprovokasi, ia pun ingin menghadiahkan Shu dengan batu yang tepat mendarat di kepalanya. Tapi sebelum batu itu mengenainya, tangan murid Cheng ini pun dihentikan oleh seseorang. Ya, itu adalah jelas MC kita, Yang Kai. Melihat ada murid dari pavilion yang sama dengan murid Shu, ia pun menyuruh rekan-rekannya untuk menyerang Yang Kai. Batu yang Yang Kai rebut dari murid Cheng itu ia pecahkan. Pecahan batu itu pun mengenai salah satu lawannya yang membuatnya terhenti untuk beberapa langkah. Sedangkan dua murid lainnya pun mulai menyerang Yang Kai. Satu murid berhasil dihantam tepat di wajahnya. Sedangkan murid lainnya mencoba menyerang Yang Kai, namun Yang Kai pun berhasil menghindarinya. Mei pun yang melihat itu, ia pun tahu kalau Yang Kai menggunakan ki untuk pertarungan ini. Yang Kai juga berhasil memukul orang kedua yang menyerangnya, hingga ia pun terjatuh. Melihat Yang Kai berhasil mengalahkan ketiga temannya, membuat murid Cheng ini pun berpikir kalau Yang Kai orang yang sangat kejam. Melihat Mei yang tersenyum kecil ke arah Yang Kai membuatnya sangat marah. Ia pun mulai menggunakan pedang yang ia bawa. Dan ia mulai menyerang Yang Kai dengan menggunakan pedang itu. Melihat ada pedang tidak membuatnya mundur, ia malah menerjang pedang itu. Serangan pedang itu pun mengenai telapak tangannya, bukannya mundur. Yang Kai malah menembuskan pedang itu di sela-sela jarinya untuk memperpendek jarak di antara mereka. Ketika jaraknya sudah berada di jangkauannya, Yang Kai pun mulai menyerangnya dengan tinjunya yang tepat di wajahnya dan mengakhiri dengan tendangan maut. Melihat ada satu orang gadis di belakangnya, kini Yang Kai mulai mengalihkan perhatiannya kepada gadis itu. Ia pun mencengkram leher gadis ini. Gadis ini pun mengatakan kalau ia tidak satu kelompok dengan murid perguruan dari Manostrom. Ia memegang salah satu lengan Yang Kai dan menjilati darah yang ada di lengannya. Tapi Yang Kai pun tetap mencekik leher dari gadis ini. Bahkan ia menambah sedikit tekanannya, yang membuat gadis ini pun bertanya apakah Yang Kai tidak mau melepaskannya.
Ia yang mencoba melepaskan tangan Yang Kai malah membuat kini tangan Yang Kai berada di bukit bobanya yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang Kai pun sedikit terkejut karena kini lengannya berada di antara bukit boba yang sangat kenyal. Ia juga berpikir memang si gadis ini tidak ikut menyentuh murid dari perguruannya, tapi tetap saja gadis inilah pemicu dan provokator dari keributan ini. Yang pada akhirnya Yang Kai pun memberikan hukuman dengan sedikit meremas dari bukit boba yang kenyal ini, yang membuat si gadis ini mengeluarkan suara kucing kawin. Setelah memberikan hukuman yang menyenangkan, kini Yang Kai pun pergi berlalu. Dan selesai part ketiga di sini, dan kita akan melanjutkan di part selanjutnya. Karena tiba-tiba hujan semakin deras. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!